Tangisan Irjen Verdi Sambo, seorang jenderal menangis dalam kasus yang sedang hangat belakangan ini, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau kita sebut Brigadir J atau Yosua. Irjen Verdi Sambo menangis 2 kali. Setidaknya itulah yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD yang dalam hal ini sebagai Ketua Kompolnas di rapat dengan anggota Komisi 3 DPR Senin kemarin. Tangisan pertama, seperti banyak diberitakan media massa, terjadi pada momen ketika Verdi Sambo yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadifropam Polri berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Tepatnya pada 13 Juli 2022 atau 5 hari setelah peristiwa kematian Brigadir Joshua. Ketika itu, wacana publik masih diselubungi oleh skenario bahwa Brigadir Joshua tewas akibat tembak-menembak. Konon waktu itu Joshua melakukan pelecehan kepada istri Verdi Sambo, lalu Barada Eliezer yang juga adalah ajudan Verdi membalas tembakan Joshua. Joshua tewas. Nah, itu tadi tangisan pertama. Tangisan yang kedua tidak banyak diketahui publik. Kepada anggota Komisi 3 DPR, Mahfud MD mengungkapkan bahwa setelah penembakan terhadap Brigadir Joshua, Verdi Sambo ternyata memanggil salah satu komisioner Kompolnas, yakni Pungki Indarti. Mahfud menceritakan Verdi Sambo, si Jenderal Bintang 2 ini, kepada komisioner Kompolnas tersebut, dia menangis. Dia mengadu bahwa dirinya dizolimi, istrinya dilecehkan. Bisa dibayangkan seorang jenderal menangis karena merasa dizolimi. Tentu tangisan itu bakal menggugah hati, mengundang simpati tentu. Kita tidak tahu apakah ada tangisan-tangisan lain. Tapi yang jelas belakangan ini kita tahu setidaknya 2 tangisan Sambo tersebut menguatkan dugaan bagaimana skenario untuk menutupi pembunuhan Brigadir Joshua ternyata bukan hanya melalui penghilangan barang bukti atau memalsukan keterangan, melainkan juga melalui tangisan. Mahfud MD di depan anggota DPR terang-terangan. Ia berpendapat bahwa Kompolnas dan Kapolda Metro Jaya juga Komnas HAM telah terkena prank Verdi Sambo. Prank di sini tentu bukan berarti candaan atau guyonan, melainkan pengelabuhan. Seperti diketahui publik bahwa pada awalnya kasus tewasnya Brigadir Joshua disebut sebagai akibat peristiwa baku tembak. Namun kecurigaan pihak keluarga Brigadir Joshua yang kemudian menunjuk pengacara, kemudian ditindaklanjuti juga dengan penyelidikan dan penyidikan oleh tim khusus Polri, akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana, bukan tembak-menembak. Irjen Verdi Sambo pada akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Pengakuan Sambo bahwa ia adalah perencana pembunuhan ini tentu kontras dengan 2 tangisannya tadi. Publik bisa menilai sebuah tangisan yang hampir selalu dikonotasikan dengan kesedihan atau kegalauan bisa juga diartikan lain. Publik bisa menilai apakah tangisan Sambo ketika itu merupakan ungkapan kegalauan hati karena ada nyawa yang melayang, yakni Brigadir Joshua, atau hanya akting belaka. Akting demi menutupi perbuatan keji, yakni pembunuhan terhadap Brigadir Joshua.